Recording in progress. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semua, mbak-mbak, bapak-bapak hari ini. Selamat datang kembali di rumah kajian salam. Mudah-mudahan teman-teman semua pada sehat walafiat, berkah, hidup lancar, bahagia, dan tidak ada masalah yang bikin stres. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Amin ya rabbal alamin ya. Dan mudah-mudahan hari ini juga kita diberkati, dimudahkan, dilancarkan dalam proses belajar kembali di rumah kajian salam. Dan seperti biasa setiap bulan kita punya pertemuan khusus dengan Bang Dame. Beberapa teman-teman di sini tidak asing banget dengan Bang Dame. Ada yang belum pernah ketemu Bang Dame? Ada ya? Oh, ada yang belum pernah ketemu Bang Dame ya? Angkat tangan dong. Oh, belum pernah. Oh, oke. Ya ini Bang Dame ya. Kita ucapkan terima kasih juga kepada Bang Dame yang sudah selalu setia menemani kita belajar di sini. Di Rumah Salam udah hampir 20 pertemuan lebih Bang Dame. Karena kan Rumah Salam berdiri di bulan April tanggal 5 2024 ya. 2024 ya. Which is berarti udah pengajian-pengajian. Kalau topik ini dibawakan di pengajian ibu-ibu di masjid segala macamnya agak oleng gitu ya, agak apa? Agak gimana gitu ya. Dan untungnya nggak ada ujiannya gitu, maksudnya nggak ada ujian tertulisnya. Ujiannya langsung di mana? Realita di kehidupan masing-masing. Tapi memang eh, kabar baiknya adalah semakin orang mengerti tentang metode seperti ini, makin dia akan jarang datang ke kajian. Karena udah bisa mempraktekkan gitu ya. Jadi ini bukti nih ya, bukti bahwa semakin kita mahir mempraktekkan, satu akan semakin cinta dengan pengetahuannya, kedua akan semakin mudah juga merespon setiap masalah dalam kehidupan. Nah, yang datang di sini adalah orang-orang yang cinta dengan pengetahuan tersebut. Saya mau tepuk tangan buat teman-teman semua yang ada di sini, boleh nggak? Gitu ya. Gitu. Nah, karena udah menginjak 2 tahun Bang Dame, kita belajar tentang self inquiry, bagaimana mengenal diri sejati, true self. Dan bagi saya ini adalah sebuah metode yang istilahnya, yang cukup untuk secara permanen kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Kalau misalnya kita mempelajari satu konsep gitu ya, dan satu metode untuk mencapai apa yang kita inginkan, ada yang short metode, ada yang long kan. Nah, metode yang dibawakan Bang Dame dalam setiap bulannya itu termasuk yang sebenarnya kalau kita mau ngeh sedikit, itu mudah, cuman ada sulitnya. Mudahnya karena terlalu sederhana, sulitnya karena pikiran kita terbiasa pengen yang rumit-rumit gitu. Ada yang ingin misalnya menggunakan ilmu perdukunan, ada nggak Bu kira-kira? Untuk dia mencapai tujuan hidupnya, ada nggak Bu? Pakai susuk, ada nggak Bu kira-kira misalnya? Ada kan? Untuk supaya dia mendapatkan apa yang dia pengen atau menghilangkan penderitaan dalam dirinya. Nah, metode ini tuh cukup simpel banget diajak untuk
mengenali diri sejati di mana di situ ada kebahagiaan, tapi menggunakan format dialog, pertanyaan-pertanyaan, self inquiry kan namanya. Makanya dalam beberapa pertemuan ke depan kita akan melakukan dialog-dialog spiritual dengan Bang Dame, dan saya berinisiatif Bang Dame ini ya, membuatkan sedikit kurikulumnya ya, supaya walaupun mungkin kalau Bang Dame sering bilang kurikulumnya adalah masalah kita sendiri, gitu kan ya? Ya nggak sih? Bener nggak? Ibu-ibu datang ke sini punya masalah nggak sih? Enggak ya? Enggak ya? Apa saya doang yang punya masalah ya? Dari wajah-wajahnya kayak nggak punya masalah sih. Ya di sini nggak ada masalah. Begitu pulang ada lagi ya, gitu. Gak apa-apa ya. Saya senang kalau ibu kesini nggak bawa masalah gitu ya, karena pasti membawa energi kebahagiaan gitu. Tapi kalau pulang ada masalah lagi bukan urusan saya, gitu ya. Tapi nanti Bang Neme akan memberi sedikit panduannya. Nah, 10 topik ini belum saya share di grup juga. 10 topik ini diambil dari banyak ajaran-ajaran tentang spiritualitas. Satu, layar dan film memahami esensi diri di era digital. Yang kedua, saya nggak akan jelasin satu-satu, saya cuma membacakan aja kira-kira yang mau kita coba belajar ke depan adalah ini kira-kira. Yang kedua, sifat alami kebahagiaan yang tidak bergantung pada objek. Yang ketiga, mengurai identitas pemberi komentar. Nah ini yang seringkali pas bangun tidur biasanya banyak banget komen-komen di kepala kita ya kan. Nah itu siapa di situ ya yang memberi komentar ini. Terus yang keempat, menemukan kedamaian di tengah konflik global. Nah ini yang paling heboh banget kan. Mas Sandi bilang barusan pagi, BBM sudah naik. Nah ya kan, gara-gara jangan-jangan nggak ada yang tahu konflik global di sini ya. Jangan-jangan nggak ada yang tahu ya. Syukur kalau nggak tahu Bu, nggak akan pusing kalau nggak tahu ya. Gitu. Saya kemarin lihat sebuah video, ada orang di desa gitu, dia anteng banget Bang Dame, indah banget karena desanya itu ada sebuah rumah sederhana, pemandangannya indah banget, dia pakai sarung, hujan. Itu kayak tenang banget, asik banget. Karena dia pasti tidak mendengar berita tentang Selat Hormuz ditutup. Tenang banget dia, santai gitu. Tapi begitu saya tanya ke istri saya, kira-kira kalau dia nggak punya duit, tenang nggak ya gitu. Gitu ya. Tetap ya, orang mungkin nanti ada sisi-sisi yang dia bisa untuk dia bisa membawa kedamaiannya, ada juga yang sulit kan gitu ya. Makanya di sini kemampuan ngebedain untuk ke arah situ itu sangat diperlukan di tengah situasi yang serba tidak pasti ini ya gitu. Yang kelima adalah hubungan tanpa jarak, keintiman yang sebenarnya. Yang keenam, geometri perasaan, mengamati emosi tanpa menolaknya. Oh, istilahnya keren ya, geometri perasaan gitu ya. Terus yang ketujuh, realitas virtual dan realitas kesadaran. Yang kedelapan, seni bertindak tanpa pelaku, the Tao of Doing. Yang kesembilan, tidur lelap dan meditasi, pintu menuju jati diri. Dan terakhir adalah estetika dan keindahan sebagai cahaya kesadaran. Berat nggak? Lumayan ya, lumayan. Tapi nanti Bang Dame biasanya punya sesuatu yang bisa kita mudah memahaminya. Saya kira itu, mari kita hening sejenak sebelum nanti kita serahkan ke Bang Dame untuk nge-guide kita lebih dalam lagi. Bismillahirrahmanirrahim, hening sejenak, santai, rileks, dan tenang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Boleh berikan aplaus buat Bang Dame, teman-teman semua. Terima kasih Bang Dame, makasih silakan. Terima kasih Mas Abi, Ibu Maya dan tim Salam dan sahabat-sahabat kalian yang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita diberi waktu kesempatan untuk bertemu sahabat-sahabat yang punya aspirasi kontemplatif, yaitu bersama-sama mau dialog spiritual di rumah kajian salam ini. Semoga kita semua di sini nanti dapat recharge ya dari rohani kita, makanan rohani, sehingga pulang dari sini betul-betul kita semakin clear melihat fenomena hidup kita ini, baik yang sudah dialami, yang sedang terjadi dan akan dialami. Karena kalau kita bisa lihat clear, jelas, maka kita tahu melangkahnya seperti apa. Jadi tidak terjebak pada positive thinking saja ya. Jadi orang baik saja. Karena jadi orang baik itu ada orang jahat. Biasanya orang jahat itu kan tega kan. Orang baik itu nggak tega. Nah, people pleaser ya. Maka di era dialog spiritual ini membawa kita bukan hanya jadi orang baik, tapi orang yang sadar, yang mengerti apa realitas yang terjadi, apa sebetulnya yang terjadi. Baik itu realitas yang fakta, empiris, maupun yang kita lihat di layar, kita duga-duga seperti apa terjadi di sana. Yang lebih penting lagi adalah realitas yang terjadi di ruang batin kita. Ruang batin ya. Dan bertemu sahabat atau katakan guru, pemuka agama yang bisa ngomong begini itu beruntung banget. Saya dari dulu nyari susah gitu. Akhirnya dialog sendiri. Susah sekali ketemu orang yang bisa deep talk ya. Itu maksudnya dialog spiritual ini. Tema ini membantu kita masuk aja. Kalau mau sebenarnya tadi seperti yang Abi bilang, kurikulumnya adalah pengalaman hidup. Karena zaman sekarang citra yang ditampilkan di layar belum tentu sesuai dengan ketika ketemu. Makanya dialog spiritual ini mau nggak mau persyaratannya adalah walk the talk. Ya, walk the talk. Apa yang diomongkan itu ya itulah yang dialami. Gitu. Ada kejujuran, ada kerendahan hati di situ. Gitu. Di YouTube udah banyak tema-tema. Jadi saya bilang sama Mas Abi, rumah kajian salam, saya insya Allah sekali sebulan paling tidak bisa di rumah kajian salam. Meskipun yang DM saya itu banyak Bu, mau ketemu ngobrol. Ada yang cuma mau ngobrol, ada yang bersedia ngobrol bayar. Sebetulnya nggak ada yang saya tentukan dari dulu. Nah, katakanlah kalau Bang Dame itu mahal loh, itu kan Abi sering ngomporin orang tuh. Maksudnya biar orang itu serius. Karena setiap ketemu pribadi saya selalu nanya, mau langsung nggak ke direct path? Atau kita ngobrol aja, atau saya cuma dengerin curhat. Seperti psikolog. Atau saya langsung ajak ke direct path-nya. Langsung ke inti. Itu self inquiry. Saya pikir semua orang mau langsung, ternyata enggak. Mereka masih nyaman dengan dogma. Nggak apa-apa juga, banyak. Tapi saya sudah mengurangi banyak menindakbobokkan orang. Meskipun diundang di taklim-taklim, saya selalu kasih yang mereka sebut berat filsafatnya. Karena filsafat itu mengajak orang-orang yang mendengar
meneliti sendiri apa yang terjadi pada hidupnya, pakai akal. Karena zaman sekarang susah nyari orang yang waras, yang ada banyak julid. Nah, kata Rumi, mereka yang julid itu karena matanya juling. Mata juling itu, coba deh Bu, mata juling bisa nggak? Coba lihat ini dengan mata juling. Nah, ketika saya melihat ini dengan mata juling, botol ini yang sebenarnya satu, tampak dua. Nah, Rumi itu ada satu teksnya mengatakan kebanyakan orang melihat kehidupan pakai mata juling, nggak lagi melihat satu. Itu kan intisari dari tauhid. Kita ngelihat alam, tapi kita nggak lihat alam kan itu kayak layar sama gambar. Nah, masuk tuh barang kan, layar dan gambar. Iya kan, layar dan gambar. Kita terjebak pada fenomena, tapi kita tidak lihat Tuhan hadir di situ. Kita terfokus pada rasa sakit dari sakit itu, tubuh sakit, tapi kita tidak ngeh pada Tuhan ngajarin lewat sakit itu. Jadi rasa sakit itu adalah pengalaman yang Tuhan mau kita alami. Jadi self inquiry itu ngajak kita kepada tauhid, oneness, non duality. Perang, lihat Donald Trump gitu. Itu kan dia sekarang objek bulian seluruh dunia. Tapi mereka yang melihat dengan mata tauhid itu ngerti Trump punya kontribusi untuk equilibrium baru. Kalau nggak tahu orang Iran hebat. Ternyata Iran hebat ya, gitu. Mulai banyak orang sekarang ngelirik dia. Kira-kira itu bantuan Trump nggak? Paradok perspektif kan? Ketika kita berbuat salah, pasti rasa menyesal, benar nggak? Kalau nggak rasa nyesal, dia udah nyatu sama berbuat salah itu, dia menyatu, dia setan. Tapi rasa bersalah dan menyesal itu, orang fokus pada rasa menyesalnya. I'm sorry. Itu kalau ho'oponopono kan? Tapi sebenarnya dia bareng otomatis, please forgive me. Maafkan aku, ampuni aku. Itu kan sama dengan istighfar. Jadi bersama rasa bersalah itu, di situ Tuhan hadir yang maha pengampun. Kamu lihat aku enggak? Akan segera mengampuni kamu saat kamu ngaku salah. Kalau nggak ngaku salah, nggak ngelihat yang maha pengampun. Mudah nggak kira-kira itu? Sebenarnya mudah, betul Abi tadi mudah. Tetapi manusia itu sering dramanya biar seru. Gitu kira-kira. Perjalanan hidup saya pribadi juga mengajarkan bahwa banyak cerita hidup yang dialami, melihatnya secara duality, baik buruk, susah senang, atas bawah, lama-lama ngelihat sadar ada dualitas, tapi standing position melihatnya itu sudah tauhid. Ada surga neraka nggak? Ada. Siapa bilang tidak ada? Realitas dualitas itu ada. Tapi mereka yang sudah bisa tauhid melihatnya berbeda. Bang Damai sekarang pingin sukses nggak? Saya bilang bukan itu lagi. Ini saya, aspirasi saya. Sudah lebih utama kesadaran pada cukup. Begitu rasa cukup, wah, bikin. Kadang-kadang saya mikir, misalnya kayak 3 fakir ya. Wih, ini sukses juga ya, kira-kira begitu. Tapi saya katakan terlibat di situ, biasa aja sebenarnya. Ini kayak ya misalnya nulis buku atau bikin apapun gitu. Nah, pelan-pelan mulai melihat tidak lagi mengklaim itu karya individu kita,
tapi sudah mulai sadar menyatu pada yang berkarya, Tuhan itu sendiri. Ya gitu. Nah, satu saat setiap orang akan kembali ke tauhid ini, teman-teman. Ya, jadi walk the talk. Kalau misalnya sekarang ya, kan era sekarang kan nggak bisa tidak kita pakai sosmed kan. Tapi kalau teman-teman mau bersama menjalaninya happy, kemudian enjoy, pastikan yang tampil di layar adalah juga otentitas kita. Jadi kalau misalnya saya diminta untuk ngajar nggak ada filsafatnya atau saya harus menyesuaikan diri, agak susah. Justru enggak, kamu berugi, kamu nggak menerima nanti intinya. Gitu. Ya, jadi ini sebagai pengantar kayaknya mending. Kalau referensinya saya banyak nih, saya udah bawa nih You Are the Happiness Music. Ini saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Tapi udah saya terjemahkan. Nah, itu. Terus buku ini ada Self-Inquiry, itu ada damai di setiap langkah Thich Nhat Hanh. Jadi itu semua paragraf itu meditasi. Jadi saya sekarang langsung mengundang saja kepada teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, kita akan dialog spiritual supaya clear seeing. Gitu kira-kira Mas Abi. Jadi kalau Abi mau memancing silakan. Karena kalau tema-tema misalnya kayak besok ada kontemplasi Al-Quran, ada, teman-teman juga bisa. Kalau saya dan Ustadz Andi bicara dari perspektif Al-Quran, kita setia pada teks Al-Baqarah, tapi kita nyelam supaya Al-Quran dialami. Ya kalau yang rada-rada ini ada 3 fakir, teman-teman bisa lihat. Jadi udah banyak. Nah kemudian Rumi, apalagi sekarang sekedar info, nah saya sedang kuliah Bu Maya ya, akhirnya mau nulis tentang Rumi Bu, bahkan tentang Syekha. Alhamdulillah. Jadi malah insan kamil, reartikulasi insan kamil dalam perspektif penerusnya Maulana Rumi, seorang mursyid perempuan. Itu kan menarik itu. Udah disusun segala macam, malah ke situ. Tapi tetap insan kamil. Di sini juga pernah dibawakan insan kamil ya. Seputar-seputar itu, teman-teman kalau tahu tentang itu kita bisa dialog. Bukan posisi saya sebagai guru, bukan. Teman dialog. Biarkan nanti teman-teman yang tahu siapa gurunya. Karena guru itu intinya membawa cahaya, betul nggak? Siapapun yang menghilangkan kegelapan dalam ruang batin kita, dia layak disebut guru. Bukan guru identitas formal, bukan. Ya, jadi saya tahu siapa saja guru saya. Ketika saya dalam situasi gelap, dia hadir. Selama saya belum bisa bertemu guru hakiki, yaitu sang guru Tuhan atau sat guru, ya saya ketemu yang hidup dulu dong. Gitu. Jadi silakan bawa yang paling mumet dalam yang kalau bersedia, itu coba kita urai pakai pendekatan inquiry, self inquiry. Ya. Jadi kalau dialog misalnya dengan ya di sini pasti ada unsur filosofinya, ada referensi dari kitab suci karena memang belajar. Tapi yang lebih penting lagi adalah meditatif. Kita sama-sama. Jadi yang bertanya itu jadi cuman instrumen yang dipakai untuk kita semua belajar. Waktu kita ke India kan itu 2000 orang tuh. Kalau ini kan 8-7 orang. Tapi saya yakin dialog-dialog ini rekamannya akan didengarkan orang nanti. Jadi mindset saya Mas Abi mau 3 orang yang datang gak apa-apa. Rezekinya 3 orang. Ya karena dialog spiritual soalnya. Esas itu kemarin ada hampir 50 orang. Esas. Di Esas itu konsisten 6 tahun loh. Soul to soul dialog, konsisten. Nah, itu jadi susah soalnya kita ketemu sahabat yang bisa dialog kan. Saya sama Mas Sandi udah ngobrol sedikit kita tadi ya tentang kematian itu kan, nanti ada tuh tema 3 fakir tentang kematian. Kematian adalah salah satu tema yang sangat asik kita dialog.
Ya, gitu pengantarnya dulu ya. Gak apa-apa ya. Jadi Nah, biar dong teman-teman waktu semua, lang- buat kita semua di sini. Tepuk tangan boleh dong. Nah, biar sebenarnya bukan buat mengapresiasi kita sendiri ya di sini. Tapi menarik sih, apa namanya? Saya dulu ya, nanti ke teman-teman kalau ada yang mau langsung ditanyakan. Yang lagi happening kan sekarang adalah eh, yang dihadapi oleh banyak orang. Salah satunya kita nggak bisa abaikan tentang situasi global, ya kan? Dimana itu sempat menjadi bahan renungan secara intens gitu. Kenapa ada orang atau agama yang bukan agama, ada kelompok orang atau negara atau komunitas yang seenaknya melakukan suatu tindak hal yang tidak manusiawi. Contohnya kan dalam konteks ini misalnya Bang Dame, ada ya negara yang misalnya seenaknya nyerang negara lain gitu, ya kan? Terus ketika masuk ke dalam dialog secara diri sendiri, oh mungkin ada kepentingan geopolitik, mungkin muncul ada hegemoni dan segala macamnya kan gitu ya. Tapi jawaban itu nggak puas. Ketika satu komunitas atau orang ini punya istilahnya kebebasan yang dikasih Tuhan untuk melakukan apapun ke dalam ranah wilayah orang lain, kan menimbulkan ada orang yang tersakiti, ada orang yang menyakiti kan maknanya dalam konteks ini. Lalu muncul pertanyaan berikutnya, di mana letak ajaran tentang kebaikan dan keburukan? Siapa yang memegang itu? Kenapa orang-orang yang punya pendidikan misalnya atau kesadaran tertentu atau otoritas kekuasaan seperti tidak punya kompas moral gitu kan? Di mana letak kebaikan dan keburukan ini gitu? Terus muncul lagi jawabannya, oh mungkin karena apa namanya, mereka menganggap mereka adalah orang baik ketika melakukan sesuatu untuk kebermanfaatan komunitasnya kan gitu ya kan gitu kan misalnya kan gitu. Jadi di mata rakyat Amerika yang pro misalnya Donald Trump itu dianggap baik, dia pun ngerasa baik kan gitu ya. Tapi di sisi ini pun juga ngerasa baik Bang Dame, karena di yang seberangnya juga pasti aku melakukannya buat rakyatku baik kan gitu. Oh jadi kalau kan gitu, apakah Tuhan yang kita sembah dengan Tuhan yang sebenarnya ini sedang berpihak di mana sih? Kok nggak bisa menghentikan apa yang dianggap sebagai keburukan di tengah penderitaan banyak orang kan gitu ya? Nah itu, wah tuh mulai itu mana itu, mulai oh di mana ya gitu. Muncul jawaban yang sederhana, Tuhan berpihak kepada orang-orang yang punya hati nurani, yang dia walaupun dia merasa misalnya ditindas, maka tetap dia bisa berbuat kebaikan, nolong orang dan segala macamnya. Berarti Tuhan berpihak kepada orang-orang yang bermental korban dong gitu. Apakah Tuhan tidak bisa menyelesaikan masalah yang sedang menimpa banyak orang ini gitu, sehingga orang-orang ini seperti punya kekuasaan yang sangat tidak terbatas semena-mena gitu. Apalagi nih yang muncul jawabannya, merenung lagi Bang Dame, apa mungkin gara-gara misalnya karena free will yang dikasih Tuhan kepada manusia, efeknya manusia bisa melakukan apapun yang dia pengen gitu, makanya kejahatan lahir dari sana gitu. Oh kalau gitu gimana nih cara menyikapinya? Gitu tuh Bang Dame. Itu kan semacam dialog-dialog buat menenangkan atau buat mencari jawaban di dalam situasi yang seperti ini. Kalau kita mencari jawaban di Quran atau di orang-orang beragama misalnya, ya udah mereka akan dapat konsekuensinya kok gitu. Ya kan? Mereka akan dihukum nanti karena semuanya itu ada paketnya gitu. Nah, baru agak sedikit dapat sedikit jawaban malamnya ketika free will sepaket dengan konsekuensinya gitu. Jadi kalau kita di situ melakukan suatu perbuatan, walaupun kita punya free will kita akan juga sepaket dengan konsekuensinya. Tapi masih belum puas kan malamnya. Nah itu, sebelum sampai ke yang true self dan segala macamnya, ini kan terjadi proses di pikiran. Orang nggak bisa lompat kan gitu. Dituntun pelan-pelan supaya dapat jawaban. Begitu dapat jawaban bahwa setiap orang mempunyai siklus hidup, ada free will yang diberikan Tuhan kepada hambanya, which is, dan itu ternyata begitu ditelusuri lagi, ternyata yang memainkan peran juga dia juga gitu akhirnya. Makanya muncul ada pertanyaan dari sahabat juga,
Lalu orang yang tadi berbuat jahat itu gimana gitu? Saya menyikapinya harus gimana gitu? Nah ini mungkin mana? Saya menyikapinya harus gimana gitu? Saya tahu nih semua knowledge-nya gitu. Tapi penyikapan ini harusnya gimana gitu supaya tidak merusak ke dalam kehidupan saya, saat yang sama juga bisa memberikan refleksi ke orang lain yang punya problem yang sama gitu supaya mereka tidak jatuh. Karena kan begitu ada pemahaman kayak gitu kan sebagian orang tuh jatuh gitu loh.